Salah satu pasar narkoba yang menjadi sasaran kalangan para pengedar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tiara Amalia langsung dari Yogyakarta. Tiara, mengapa Jogja ini bisa menjadi sasaran para pengedar narkoba? Ya Maria, hal itu tidak lepas dari predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar. Dengan banyaknya kalangan anak muda di daerah istimewa ini, tidak heran bahwa Jogja menjadi sasaran empuk pasar narkoba bagi para pengedarnya. Dan para pengedar yang memasuk narkoba ke daerah istimewa Yogyakarta kebanyakan justru berasal dari luar Jogja, seperti dari Solo, Semarang, Magelang, dan bahkan Jakarta. Dan jenis-jenis narkoba yang diedarkan pun beragam. Namun jenis yang cukup tinggi beredar di sini adalah jenis ganja. Nah, bahkan sekarang narkoba jenis baru pun sudah masuk ke wilayah Jogja. Padahal dua jenis narkoba baru itu belum terlampir dalam undang-undang anti narkoba. Akibatnya polisi mengalami kesulitan untuk menjerat pengguna maupun pengedarnya. Untuk itu, untuk memberantas dan meminimalisir terjebaknya generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY bekerja sama dengan jajaran perguruan tinggi. Dan polisi berharap pula agar masyarakat dan para orang tua ikut membantu dengan selalu mengingatkan tentang bahaya narkoba. Berikut pernyataan Kombes Andi Fairan, Direktur Reserse Narkoba Polda DIY. Kalangan mahasiswa dari tahun ke tahun, narkotika ini semakin meningkat untuk penyalahguna, karena terutama narkotika jenis ganja. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa untuk narkotika jenis baru itu juga sudah mulai merebak di kalangan remaja di sini. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita mengungkap kasus jenis narkotika baru, misalnya tembakau gorila yang kita pernah ungkap, kemudian jenis godsil, ya itu ganja yang model baru juga di kalangan. Nah, jelas sekali bahwa beredarnya narkoba ini terus meningkat di kalangan anak muda, khususnya di mahasiswa. Berikut beberapa tanggapan dari beberapa mahasiswa mengenai bahayanya narkoba. Jadi gimana caranya ya, saya menyibukkan diri selain kuliah. Sekarang ini kan udah istilahnya semester akhir, jadi saya sempatkan untuk futsal dengan teman-teman kayak gitu. Cara menghindarinya dengan bergaul sama orang-orang yang memakai, Mbak. Terus mencari kesibukan seperti organisasi yang ada di kampus. Bergaulan juga dijaga, habis itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian Maria. Tiara Amalia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih. Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah peringkat kelima pengguna narkoba terbanyak setelah DKI, Kaltim, Sumut, dan Kepulauan Riau. Untuk itu, DIY harus mendapat perhatian khusus karena Yogyakarta yang berstatus sebagai kota pelajar. Meski menyandang kota pelajar, namun Yogyakarta tidak luput dari ancaman narkoba. Terbukti hingga tahun ini, setidaknya 62.000 pengguna narkoba tercatat di DIY yang didominasi oleh pelajar terutama mahasiswa. Dari total pengguna narkoba di DIY, penyumbang terbesar berada di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hampir separuh pengguna, yakni 26.000 orang, berasal dari kota Yogyakarta. Sleman mencapai 25.000 orang, sedangkan sisanya yakni 11.000 pengguna tersebar di Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Kepala BNN Budi Waseso menegaskan pelajar menjadi target operasi para mafia narkoba untuk regenerasi pangsa pasar baru. Bahkan BNN menyebutkan ada biaya khusus untuk pangsa pasar ini. Untuk itu, Komjen Budi Waseso mengatakan BNN nantinya akan terjun langsung ke universitas-universitas yang ada di Yogyakarta yang mencapai 118 universitas. Waseso mengusulkan agar pengguna narkoba tidak direhabilitasi melainkan dihukum mati. Usulan ini dianggap efektif melihat tren penurunan angka pengguna narkoba di sejumlah negara.
ditinjau ulang masalah dan perlu sempurnakan undang-undang narkotika. Salah satunya adalah ancaman hukuman yang terlalu ringan menurut saya. Karena kita belajar dari negara-negara Malaysia, Singapura itu tegas pengguna hukuman mati. Dengan sana clear, tidak ada yang mencoba-coba. Data tadi itu bisa diartikan bahwasanya efek deterrennya tidak ada, pencegahannya tidak ada. Kenapa? Terhadap pengguna itu bisa dijadikan korban. Dan korban itu langsung direhabilitasi. Dan itu biaya negara. Akibatnya tidak ada keraguan generasi muda untuk mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Ketua Umum Presiden Pol Budi Waseso mengusulkan agar pengguna narkoba tidak direhabilitasi melainkan dihukum mati. Usulan ini dianggap efektif melihat tren penurunan angka penggunaan narkoba di sejumlah negara. Tinjau ulang masalah dan perlu disempurnakan undang-undang narkotika. Salah satunya adalah ancaman hukuman yang terlalu ringan menurut saya. Karena kita belajar dari negara-negara Malaysia, Singapura itu tegas pengguna hukuman mati. Dengan sana clear, tidak ada yang mencoba-coba. Data tadi itu bisa diartikan bahwasanya efek deterrennya tidak ada, pencegahannya tidak ada. Kenapa? Terhadap pengguna itu bisa dijadikan korban. Dan korban itu langsung direhabilitasi. Dan itu biaya negara. Akibatnya tidak ada keraguan generasi muda untuk mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Usai jeda pariwara, Metro menunda pelaksanaan hukuman mati tahap 3 menuai sejumlah protes. Ya, sejumlah pihak di sini menyatakan permasalahan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghambat dalam kedaulatan hukum Indonesia. Dalam kunjungannya ke Australia, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah Indonesia akan menunda hukuman mati tahap 3 terhadap bandar narkoba. Penundaan ini terkait oleh fokus pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang jauh dari harapan. Dan hal inilah yang menjadi dalih pemerintah menunda pelaksanaan hukuman mati. Namun moratorium hukuman mati ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Sekjen DPP Granat, Asyar Suryobroto, menegaskan hukuman mati merupakan kedaulatan hukum yang tidak bisa diintervensi negara lain. Pemerintah juga diminta tegas dan konsekuen dalam pemberantasan narkoba yang berada di level darurat. Nggak bisa dong, kalau masalah ekonomi dikaitkan dengan orang ekonomi juga kita harus berdikari kok. Kenapa harus kita harus mengikuti kendangnya orang lain? Dan saya kira tidak ada yang bisa mengintervensi, negara manapun, kekuatan manapun tidak boleh mengintervensi. Apalagi kita punya kedaulatan hukum. Ya. Ini kan masalahnya dengan moratorium dengan ancaman hukuman mati kan. Kalau saya memang di bidang hukuman mati terhadap para sindikat, bandar, pengedar narkoba ini sudah harga mati. Sementara Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditangkap Satuan Narkoba Polres Kabupaten Nganjuk karena mengedarkan sabu. Pelaku mengaku nekat mengedarkan sabu karena gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Basomi, 38 tahun, guru honorer, diringkus oleh Satuan Reskoba Polres Nganjuk karena kedapatan mengedarkan sabu di pusat perbelanjaan di Kecamatan Kota Nganjuk. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 8 paket sabu yang sudah dibungkus di dalam sebuah bungkus plastik. Tersangka mengaku baru beberapa bulan ini menjadi pengedar narkoba. Pelaku nekat menjadi pengedar sabu sejak 5 bulan lalu karena gaji dari guru honorer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Usai berdua orang teman perempuannya, seorang anggota DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur dibekuk oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya di sebuah apartemen di Surabaya. Tersangka anggota DPRD Kota Pasuruan, Indra Iskandar, tertangkap usai pesta sabu bersama 2 orang teman perempuannya di salah satu hotel di Surabaya. Tersangka Indra Iskandar juga merupakan putra dari calon wali kota Pasuruan. Tersangka tertangkap dengan barang bukti sabu dalam pipet seberat 1,78 gram dan Indra yang hanya menjawab dengan mengangguk dan mengelengkan kepala saat dimintai keterangan.
Indra mengakui menggunakan sabu sejak bulan Mei silam. Sabu yang dibelinya dari seorang penyisil K yang masih dalam pengejaran seharga Rp1.400.000 per gramnya. Dan akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Sementara itu berdasarkan